Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Pembahasan yang saya bahas meliputi sejarah bahasa Indonesia, dasar hukum bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Melayu sebelum menjadi bahasa Indonesia, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu, dan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Pembahasan pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mendapat pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam kongres tersebut, beliau berpidato, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Akan tetapi, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Kemudian pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu, pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan bangsa Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Selain itu, kata bahasa Indonesia muncul pertama kali dalam harian Hindia Baru tanggal 10 Januari 1926. Kemudian pada tanggal 11 Februari 1926 di koran yang sama, yaitu Hindia Baru, tulisan Tabrani dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Tabrani menutupnya dengan, bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Pembahasan kedua, dasar hukum bahasa Indonesia. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan negara dan urusan tata pemerintahan. Sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, usaha pelestarian, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Lalu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu, Undang-Undang tentang bahasa telah terlaksana walaupun belum sempurna. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia telah mengungkapkan dari berbagai segi perwujudan terhadap bahasa Indonesia dalam bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
karena peran undang-undang tersebut dapat memberikan penguat bahasa Indonesia di dalam masyarakat Indonesia di tengah pengaruh global yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Pembahasan ketiga, perkembangan bahasa Melayu sebelum diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pada abad ke-12, saat penyebaran agama Islam mulai masuk ke Nusantara, mengakibatkan mulai masuknya kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Persia. Kemudian kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Belanda banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, kegiatan resmi, dan teknologi. Kemudian bahasa yang dipakai pedagang Cina juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu akibat konteks perdagangan yang mulai intensif saat di bawah jajahan kolonial Belanda. Pembahasan keempat, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu tersebut diantaranya adalah tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Tia Apan of Huisen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur. Ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. Tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Penerbit Buku Bacaan yang kemudian diberi nama yaitu Komisi voor de Volkslektuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit tersebut menerbitkan berbagai macam novel seperti Siti Nurbaya, buku panutan bercocok tanam, dan lain sebagainya yang membantu dalam penyebaran bahasa Melayu. Kemudian tanggal 16 Juni 1927, Jaya Datuk Kaju menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya, yang merupakan orang pertama kalinya dalam sidang Polsrat Dewan Rakyat terdapat seorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. Pembahasan kelima, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa, karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua sebagai identitas nasional, karena bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, daerah, dan antar budaya, karena bahasa Indonesia memiliki peran vital di Indonesia, karena berkat bahasa Indonesia masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa perlu mengkhawatirkan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Keempat, sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, karena bahasa Indonesia membuat keserasian di antara suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah yang pertama sebagai bahasa resmi negara, karena bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, baik untuk lisan maupun tulisan.
Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Karena bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di Indonesia. Ketiga, sebagai alat perhubungan di tingkat nasional, karena bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat umum. Karena bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat umum. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya Ahmad Noval meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.